Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah gak sih teman-teman, pas lagi wudhu di masjid, terus ngeliat orang di sebelah kita wudhunya beda banget. Ada yang ngusap seluruh kepala sampai ke belakang, ada yang cuma secuil rambut, depan doang. Bahkan ada yang niatnya dilafalkan keras-keras, ada yang langsung guyur air aja. Nah, mulai muncul tuh pertanyaan di kepala. Ini mana sih yang bener? Katanya sama-sama pakai dalil, tapi kok praktiknya bisa beda-beda ya? Terus boleh nggak sih kita prasmanan alias nyampur-nyampur mazhab biar gampang? Misalnya nih, niatnya kita pakai Syafi'i yang dilafalkan, tapi pas ngusap rambut ikut mazhab lain. Yuk kita obrolin santai di video kali ini. Sekalian kita bedah tata cara wudhu versi mazhab Syafi'i yang detail banget, biar nggak ada lagi kata-kata ragu di antara kita. Pertama, kita jawab dulu soal nyampur mazhab dalam satu ibadah, atau istilahnya itu dalam fikih talfik. Nah, teman-teman, ulama itu sebenarnya tegas banget soal ini. Kalau kita sengaja nyampur-nyampur mazhab dalam satu rangkaian ibadah yang sama, cuma buat nyari yang enak atau gampangnya doang, istilahnya tuh tatabbu ar-rukhas, mayoritas ulama melarangnya. Kenapa? Karena ditakutkan ibadah kita jadi batal menurut kedua mazhab tersebut. Maksudnya gimana tuh? Contoh gampangnya gini. Kamu wudhu, pas ngusap kepala ikut mazhab Syafi'i yang memperbolehkan cuma beberapa helai rambut doang. Tapi pas bagian batalin wudhu, kamu nggak sengaja sentuhan sama yang lawan jenis, yang bukan mahram. Terus kamu bilang, saya pakai mazhab Hanafi aja lah. Kan kalau di Hanafi sentuhan kulit nggak batal. Nah, kalau digabungin wudhu kamu ini jadi nggak sah menurut Syafi'i karena sentuhan. Dan juga nggak sah menurut Hanafi karena Hanafi mewajibkan ngusap rambut minimal 1/4 kepala, bukan cuma beberapa helai. Akhirnya ibadah kita jadi zong. Terus sikap terbaik kita apa? Ya, sikap terbaik kita adalah konsisten. Kalau dari awalnya wudunya pakai Syafi'i, ya selesaikan rukunya juga pakai Syafi'i. Seperti yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ngingetin kita dalam sebuah hadis yang sahih, yang masyhur banget, yang sering banget kita dengar. Apa tuh artinya? Tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju apa. Nah, sekarang kita praktek wudu ya. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i, kita bahas dari rukun sampai ke sunah-sunahnya ya. Nah, yang pertama basuh telapak tangan. Nah, ini sunnah. Terus bersihkan sela-sela jari. Misalnya kayak ini. Kan, basuh telapak tangan, terus bersihkan sela-sela jari. Nah, bisa di sela-sela jari. Begini boleh juga. Terus yang kedua, kumur-kumur dan hirup air ke hidung atau istinsyaq. Ini juga sunnah, tapi pahalanya gede banget. Ini. Nah, langsung habis kumur-kumur kan. Nah, sisa air yang masuk di mulut ini langsung ke hidung. Jadi ngambil air, tapi kan pertama kan ngambil ke mulut dulu tuh. Nah, sisanya baru disedot ke hidung gitu. Nah, kurang lebih gitu. Terus yang ketiga, membasuh wajah dan niat atau rukun. Nah, pas air pertama kali nyentuh wajah, nah disitulah hati kita dia wajib niat. Jadi niatnya kita dari yang rukun. Nah, rukunnya di mana? Kan rukunnya dimulai dari wajah tuh, dari membasuh wajah. Jadi niatnya itu ya pas basuh wajah. Pas lagi sambil niat. Boleh niatnya dalam hati, boleh Bismillahirrahmanirrahim, atau pakai Imam Syafi'i kan pakai nama itu boleh juga. Nah, batas wajah itu dari tubuhnya rambut atas sampai dagu. Nah, misalkan
rambut atas nih sini seret sampai dagu, jadi gini seret sampai dagu gini seret masukin gitu sampai ke telinga kan, dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu dan dari telinga kanan ke kiri seret. Nah ini sini seret masukin seret, dia putar gini seret gitu ya, misalnya gini. Nah putar gini seret masukin gitu. Yang kurang lebih gitulah. Terus yang keempat nih, nah ini rukun kan, tadi kan udah masuk rukun kan, masuk aja. Terus membasuh kedua tangan sampai siku, nah ini rukun. Nah ini dia yang sering ditanyain, bang kalau basuh tangan itu harus dari jari-jari terus ke siku atau boleh juga dari siku ke jari. Dalil utamanya ada di surah Al-Maidah ayat ke-6. Yang artinya gini, basuhlah tanganmu sampai ke siku kan. Faghsilu aydiyakum ilal marafiqi. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, kata ila itu artinya sampai. Tapi menurut Imam Syafi'i yang mayoritas ulama, maknanya adalah ma'al marafiq, bersama siku. Jadi sikunya itu wajib kena air juga. Terus arahnya dari mana? Dua-duanya boleh dan wudunya tetap sah. Baik dari jari sampai ke siku boleh juga, asalkan dari ujung jari sampai siku itu semuanya rata terbasuh air tanpa adanya yang terlewat. Tapi ulama Syafi'i yang menjelaskan dalam kitab-kitab fikih seperti kitab Al-Majmu' yang paling afdol utama dan disunahkan adalah memulai dari ujung jari sampai ke siku kalau kita membasuh dengan cara mengambil air seperti pakai gayung atau di kolam. Kenapa? Karena itu lebih menjamin air merata ke sela-sela jari dulu. Sebaiknya kalau kamu wudhunya pakai keran air yang mengalir mulai dari siku mengalir ke bawah ke jari-jari, itu juga praktis dan diperbolehkan. Jadi nggak ada larangan ekstrim sampai nggak boleh. Jadi dua-duanya sah, cuma masalahnya mana yang lebih utama atau afdol, berdasarkan cara ngambilnya. Misalnya kayak gini, kalau ini pakai jari-jari ya, jadi jari-jari dulu kan, nah ke siku nih, nah putar, lebihin aja nggak apa-apa. Tuh, ini misal dari atas, gitu. Terus membasuh telinga, ini sunnah ya, di luar dan di dalam. Belum. Terus yang bagian kelima, mengusap bagian kepala, ini rukun di mazhab Syafi'i. Cukup basahin minimal 3 helai rambut yang masih ada di batas kepala. Kalau mau sempurna usap seluruh kepala juga nggak apa-apa. Nah kayak terus yang keenam membasuh telinga, ini sunnah ya. Nah jadi bisa kayak gini juga, ini kan bisa 3 kali gitu, itu baru gini, atau gini juga bisa, nah baru sini gitu. Terus yang terakhir nih, membasuh kaki sampai ke mata kaki, ini rukun. Pastikan tumit dan sela-sela jari kita kena air. Nah Rasulullah sampai pernah mengingatkan, celakalah tumit-tumit yang tidak basah oleh air wudhu dengan ancaman api neraka. Ini di hadis riwayat Muslim ya. Jadi kalau bagian kaki kan kita ada kaki, tumit kaki kan ya kan, kita lebih nih, tumit kaki ini kan lebih. Nah ini di sela-sela dimasuki itu biar basah semua. Gitu, nanti ganti gitu. Basah. Ya gitulah. Nah terus yang terakhir, rukunnya apa? Tertib. Jadi harus berurutan. Nggak boleh nih kaki duluan, baru habis itu muka, habis itu kaki, baru situ tangan ya. Jadi syarat yang terakhir, rukun yang terakhir itu harus berurutan. Nggak boleh kaki duluan baru muka. Oke, gitu aja ya. Nah itu yang kita pelajarin, tata cara wudhu menurut mazhab Syafi'i. Dan gimana kita menyikapi indahnya perbedaan pendapat para ulama. Nah kesimpulannya ibadah itu butuh ilmu. Belajar satu mazhab sampai mateng itu keren banget. Biar ibadah kita punya panduan yang jelas dan enggak asal campur aduk. Nah kira-kira setelah ini kita bahas bahasan fikih apa lagi ya. Nah yang seru buat kita obrolin santai.
tulis di kolom komentar di bawah ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.